Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kita ketemu lagi dengan channel Ilmiah Alamiah Islamiyah, channel yang berisi tentang keilmuan. Kali ini saya akan share tentang cara makan terbaik untuk kesehatan kita. Sebagaimana kita ketahui, sebagian besar masyarakat Indonesia ini untuk pola makannya ini selalu tidak lepas dengan kuah dan air minum. Memang sudah menjadi budaya sejak kecil, sehabis makan minum. Dan ketika makan dengan sayur, ini pasti kuahnya pasti volumenya di atas nasinya. Sebenarnya makan dengan kuah yang begitu banyak, ini secara sisi kesehatan tidak masalah. Sehabis makan lalu minum pun tidak masalah, tapi ada catatannya. Nah, catatannya itu apa? Ketika yang dimakan ini tidak mengandung minyak, tetapi menu orang Indonesia ini permasalahannya selalu dengan minyak goreng. Makan nasi, lauknya ayam digoreng. Nanti pakai sambal, sambalnya pun digoreng. Ini ketika nanti selesai makan, kan terasa sedikit haus langsung minum. Minumnya pun begitu banyak, melebihi volume air. Makan pakai sayur lodeh. Kuahnya juga biasanya di atas volume nasi. Habis makan pun masih tambah lagi air minum. Yang menjadi problematik di sini adalah minyak gorengnya. Kenapa? Karena minyak goreng itu berat jenisnya ringan. Sebagaimana kita lihat, misalnya di kuah sayur lodeh atau di kuah soto, yang paling atas ini adalah minyak atau lemak. Misalkan kok sambal goreng dikasih air, jelas di paling atas adalah minyak yang mengandung rasa pedas. Jadi minyak itu karena berat jenisnya ringan, dia selalu di atas. Kalau seseorang itu makan, jadi posisi nasi itu di lambung itu di bawah, maka karena airnya ini volumenya di atas nasi, minyak goreng ini akan ada di atas air. Ketika dicerna, nasi ini digiling, tetap posisi minyak itu di atas. Nanti ketika nasi ini sudah mulai masuk ke usus, airnya sudah mulai surut. Nah, ini minyak ini posisi di atas ini akan turun. Jadi dia itu melapisi dinding lambung. Minyak goreng ini sampai dia habis, semuanya masuk ke usus. Nah, minyak goreng sisa ini yang ada di lambung ini, menempel di lambung ini karena apalagi kok ada rasanya pedas, otomatis lambung ini memberikan suatu sinyal untuk pengeluaran enzim perut, baik itu HCl atau yang lain, untuk mencerna. Padahal ini hanya sebatas lapisan. Maka ketika keluar enzim, misalkan HCl atau yang lain, ya otomatis karena tidak ada barang yang dicerna, tetapi lambungnya mencerna, mulailah luka atau terjadi tukak lambung.
orang tersebut mulai mengalami sakit mah. Nah, ketika lambung ini luka, besok ketika ada makan, yang bagian luka itu tidak mampu mencerna karena akan sakit. Kalau sudah sakit mah, otomatis akan merembet ke yang lain. Ada diabetes, ada liver, bisa dilihat di video saya yang lain, di alur penyakit. Jadi kalau pola cara makannya seperti itu, ini bisa merusak kesehatan kita. Ini sangat riskan. Karena itu, agar sehat, yang perlu dipahami, jangan sampai kuah sayur ini melebihi volume yang kita makan. Misalkan kok nasinya itu 1 piring, kuahnya itu cukup sepertiga dari nasi ini sekedar basah. Kalau misalkan Anda itu makan yang tidak berkuah, misalkan kok makan lalapan atau pecel lele atau ayam goreng yang tidak berkuah, sehabis makan ini Anda minum pun harus ditakar. Jangan sampai melebihi volume nasi, hanya sepertiganya. Maka minumnya sehabis makan cukup hanya untuk kumur 1-2 teguk saja, udah cukup. Hanya untuk membersihkan tenggorokan dan sisa-sisa yang di mulut. Sehingga ketika nasi yang di perut ini tidak ada airnya yang melebihi nasi, nasinya akan dicerna dengan sempurna, lalu masuk ke usus, tidak ada sisa makanan di lambung. Karena tidak ada sisa makanan di lambung, maka setelah selesai makan, lambung ini istirahat total. Ini menjadikan Anda sehat dan tidak sakit mah. Seperti itu. Nah, untuk itu kita lihat video dari Habib Ali Zainal Assegaf, pimpinan Az-Zahir Pekalongan. Selesai makan jangan minum, nanti nyoba dulu latihan, kalau nggak kuat 1 jam 10 menit. Habis makan 10 menit baru minum. Nek wis kulino naik 20 menit. Wis kulino setengah jam sudah hebat. Yakin coba dipraktekkan. Jenengan habis makan jangan minum, setengah jam baru minum. Sehat. Gak bakal kena kencing manis, gak bakal kena kolesterol, gak bakal kena penyakit lain-lain. Kenapa? Derek gayane Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita makan, minum dulu 1 gelas air yang besar, gelas sebesar, gelas lodong kalau bahasa Jawa, boleh. Atau gelas blimbing 2 gelas boleh. Jangan langsung makan, ditunggu 1,5 menit atau 2 menit. Kalau Anda itu nasinya dari Magicom, Magic Jar, biarkan nasi ini dingin dulu. Ada seorang aki-aki dari Banten, dia guru silat. Jadi ketika ditanya oleh muridnya, "Aki, resepnya apa kok? Aki ini udah tua tapi kok fisiknya seperti masih muda, seperti umur 60 tahun. Jadi aki-aki itu sudah 85 tahun tapi fisiknya masih seperti orang 55 tahun atau 60 tahun. Aki-aki itu menjawab, jangan makan yang panas, jangan makan yang dingin. Kalau nasi dari periuk, dinginkan dulu 2-3 menit baru dimakan. Jadi kalau Anda itu ngambil nasi dari Magic Jar, Magicom, biarkan dulu 1-2 menit. Nah, jadi Anda minum 1 gelas yang besar atau 2 gelas belimbing, tunggu 1 menit, 1,5 menit atau 2 menit sambil nunggu air nasi itu dingin. Sehabis itu barulah makan. Nah, setelah makan jangan minum kecuali 1-2 teguk hanya untuk membersihkan mulut sama
tenggorokan Anda. Tunggu sampai setengah jam, baru Anda minum. Nah, nanti ketika Anda minum, ya jangan sambil makan yang lain. Seperti itu. Kalau Anda setelah minum, ya kan, makan, jangan minum. Intinya seperti itu. Jadi jangan dibiasakan di lambung ini ada air plus minyak goreng, apalagi dari minyak dari sambal goreng. Ini sangat berbahaya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Muhammad Taufik dari Kendal, Jawa Tengah, mengucapkan selamat sore, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.